Masjid Soko Tunggal adalah sebuah masjid yang terletak di Kota Keraton Yogyakarta, Kecamatan Pate, Yogyakarta, Indonesia. Masjid ini terletak di jeron beteng keraton dan terletak di depan pintu masuk objek wisata Taman Sari. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 dan memiliki keunikan berupa satu pilar berukir dari kayu. Menurut prasasti di dinding depan, masjid ini diresmikan pada hari Rabu 28 Februari 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Masjid ini selesai dibangun pada hari Jumat 1 September 1972 dan hanya ditopang oleh satu tiang. Di sini ada daerah khusus wudhu untuk putra, juga toiletnya juga. Terus lanjut di sini ada selasar masjid dari Soko Tunggal. Lanjut di bagian sini ada tempat wudhu khusus putri dan juga toiletnya. Nah, di samping tempat wudhu dan juga toilet wanita tadi ada perpustakaan dari Masjid Soko Tunggal. Di sini terdapat pagar yang mengelilingi teras masjid dan sebagai penanda batas suci. Nah, yang di atas juga sama seperti yang di bawah. Jadi kedua ini berbentuk seperti kubah masjid. Terus kedua ini merupakan partisi yang membatasi antara bagian luar sama bagian dalam masjid. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bentuk atap dari Masjid Soko Tunggal. Secara fisik, Masjid Soko Tunggal ini merupakan masjid yang berarsitektur Jawa dengan atap berbentuk tajuk atau atap yang berbentuk piramidal atau limas bujur sangkar, yaitu persegi 4 sama sisi dengan satu puncak. Terus seluruh bagian dari atap Masjid Soko Tunggal ini menggunakan rangka berbahan kayu dengan bahan atap yang berbahan seng. Merupakan salah satu tiang dari struktur bangunan masjid, dan ini merupakan umpak. Umpak adalah alas rumah atau bangunan lainnya yang terbuat dari batu dengan ragam hias padma, melambangkan kekuatan dan pelambangan dari manusia yang berada di atas muka bumi. Umpak digunakan sebagai pondasi dari tiang bangunan model Jawa atau soko guru berupa batu yang dibuat sedemikian rupa dan mempunyai nilai sejarah serta budaya kultural yang tinggi. Pada tiang Soko Tunggal ini memiliki motif alam berupa matahari yang memancarkan sinarnya menghadap ke atas dan ke bawah, yang disebut sebagai praba dengan bentuknya yang setengah oval. Praba sendiri diartikan sebagai bumi, tanah, dan kewibawaan yang berasal dari bahasa Sanskerta atau kawi, berarti sinar. Perwujudan motif ini bertujuan agar dapat selalu menyinari dan pancaran sinarnya. Ragam hias Putri Mirong. Ragam hias ini terlihat seperti seseorang yang sedang bercermin. Pada bagian kanan dan kirinya terlihat serupa yang disebut dengan nama Putri Mirong. Mirong berasal dari bahasa Jawa kuno, berarti kain yang digunakan untuk dodot dan ditutupkan pada mukanya karena sedang pedih atau malu. Pada Putri Mirong terdapat motif agama yang tertuliskan kata dan kalimat dengan rangkaian huruf Arab. Rangkaian huruf Arab yang nampak adalah mim, ha, mim, dal, serta ra, sin, waw, lam, dan ta simpul diartikan dengan Muhammad Rasul Allah dengan melalui distilasi yang sedemikian rupa sehingga terwujud hiasan motif Putri Mirong. Hasil distilasinya bermakna untuk meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya Nabi atau Rasul adalah perantara antara kita dengan Allah, berbentuk pengakraban dengan dalam perkara-perkara gaib atau perkara yang akan terjadi dan diwajibkan untuk mempercayainya, seperti pengaraban mengenai siksa kubur, prahara di hari kiamat, hisab, sirot, dan lain-lain. Dengan cara menjalankan perintahnya dan segala sesuatu yang dilarangnya merupakan sikap bijak yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Tunggal dapat diartikan dengan satu, seperti hanya Allah itu satu. Terbuat dari kayu jati berusia 150 tahun. Jati dari kata sejati bermakna tulen, asri, murni, dan tidak tercampur.
tumbuh dari biji daerah yang kering serta tandus yang dapat menjadi gambaran bahwa apapun buruknya keadaan manusia agar dapat melakukan dan memberikan manfaat. Berukuran 50 cm x 50 cm x 7 meter, 50 dapat diinterpretasikan dengan panca indera atau anggota tubuh lainnya yang telah Allah berikan, hendaknya digunakan dalam hal kebaikan dengan beribadah kepadanya agar dapat menjadi orang yang lebih dari 0.7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, bermakna pitulungan atau pertolongan. Jadi di sini ada umpak raksasa, diperoleh dari Lorodan, itu bekas istana Sultan Agung di desa Kertapleret. Lorodan ini umpaknya dianggap benda suci, sehingga tidak diperbolehkan sembarang orang untuk mengambil. Tapi karena untuk kepentingan keraton, maka penduduk memperbolehkan umpak ini berada di dalam masjid Saka Tunggo ini. Ragam hias wajikan pada Soko Tunggal berbentuk jejer genjang dan berisikan motif flora berupa daun-daun yang memusat atau bunga yang terletak pada tiang bagian tengah atau titik persilangan. Ragam hias ini disebut dengan wajikan yang berasal dari kata wajik, menyerupai potongan wajik dengan bentuk belah ketupat sama sisi. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat pada bagian atas itu ada bentuk seperti segitiga sama kaki yang berderet-deret rapi. Nah, itu disebut dengan telacapan. Jadi telacapan ini sendiri berasal dari kata telacap yang berakhiran an, yang berarti panggah, tabah, dan tangguh, yang menggambarkan sinar matahari atau sinar yang berkilau. Terletak pada bagian pangkal dan ujung balok tiang soko yang diharapkan mampu merasuki jiwa hambanya agar selalu beribadah kepadanya. Bisa dilihat di atas ada lunglungan. Ada 4 lunglungan berasal dari kata lung yang berarti batang tumbuhan yang melata dan masih muda sehingga berbentuk lengkap. Lunglungan sebagai nama daun atau ujung ketela rambat atau ubi jalar dari bentuk tangkai, daun, bunga, dan buah yang disitilir sesuai dengan daerah asalnya. Jalar dikenal sebagai tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang selalu dapat bermanfaat baik dari isi umbi atau daun. Lunglungan atau tumbuhan ubi jalar tersebut mengajarkan bagaimana manusia harus dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dimanapun berada dan selalu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.